Bismillahirrahmanirrahim. Momen-momen diterimanya doa. Yang pertama kata beliau adalah malam Lailatul Qadar, ini sudah masyhur. Kemudian yang kedua antara azan dan iqamah. Nah, ini usahakan teman-teman selalu luangkan waktu karena azan iqamah itu pendek sekali waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya. Kemudian di penghujung malam ya, jelang subuh itu sepertiga malam, itu jelas hadisnya di mana Nabi SAW bersabda, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah akan turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon saya berikan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Kemudian juga saat mendengarkan ya, panggilan azan menuju sholat fardu sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Albani ya. Juga termasuk ketika hujan turun ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Kemudian yang selanjutnya adalah saat pertempuran dalam jihad sedang berkecamuk sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani kalau terjadi peperangan ya. Selanjutnya juga di hari Jumat ya, khilaf di antara ulama, tapi ada dua pendapat mengatakan yang pada saat khatib di atas mimbar sampai diiqamahkan sholat, makanya di khutbah kedua selalu khatib berdoa. Dan yang terakhir adalah untuk pendapat yang kedua selepas asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika minum air zam-zam, bagi masih punya di rumah, zam-zam itu selalu mempengaruhi dan tidak terpengaruhi. Ya, saya beberapa kali cuplikan, beberapa kali diangkat dan diadakan penelitian, ternyata zam-zam itu kalau satu tetesnya dicampur dengan 1000 tetes yang lain pun maka bahkan berubah menjadi zam-zam juga. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu kehabisan zam-zam gitu. Zam-zam yang ada di galon diisi lagi dengan air biasa kalau sudah berkurang gitu. Kemudian selanjutnya pada saat sedang sujud ya, khilaf di antara ulama boleh pakai bahasa Indonesia atau tidak ya. Ini khilaf di antara ulama. Sebelumnya di sholat sunnah ini masih banyak ya pendapat ulama yang membolehkan, tapi lebih cenderung orang lebih baik ya bahasa Indonesia digunakan di luar sholat saja. Kemudian selanjutnya adalah ketika terbangun di malam hari, khususnya kalau dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia dan tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 zikir yang masyhur. Subhanallah maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Kemudian yang zikir terakhir adalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha mengetahui ya. Kalau orang baca ini pada saat terkaget di malam hari, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa akan diterima, dan kalau dia sholat akan diterima ya. Begitu juga dengan membaca, libatkan dalam doa kita doanya Dhannun. Dhannun ini Nabi Yunus AS. Nabi Yunus itu dalam perut ikan paus, beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca ini kata Nabi SAW dalam doanya, maka Allah akan kabulkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Juga saat ditimpa bencana, sebagaimana hadis riwayat Muslim, ini juga doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat ada masalah, kita berdoa karena kita dianggap orang-orang yang sedang membutuhkan atau muttar ya. Juga termasuk setelah seorang muslim meninggal dunia ya. Riwayatkan Imam Muslim, maksudnya orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati ya. Kemudian juga doa yang dibaca dari orang-orang yang masih hidup, yang saleh, yang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, maka itu dikabulkan. Juga masuk dalamnya doa muslim terhadap muslim yang lain. Jadi kalau Anda didoakan oleh muslim siapapun ala zahril ghaib, tidak nampak depan mata, dia doakan kita sembunyi-sembunyi, maka itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan yang sudah masyhur ini diterima doanya ya orang-orang yang berdoa, terutama yang puasa. Kemudian ketika ayam berkokok, semuanya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim semuanya ini, kalau ya
akan dikabulkan doa pada saat kita mendengarkan kokokan ayam. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan kokokan ayam, maka sebaiknya ya Anda berdoa. Ya. Berdoalah karena dia sedang melihat apa yang tidak melihat kalian, maksudnya melihat para malaikat gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah berdoa pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah kata beliau, dan disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalamnya juga adalah hari Arafah yang tanggal 9 yang sudah masyhur ya. Itu diterimanya doa. Ya. Kemudian di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, ini semua termasuk hari-hari yang mulia untuk diterima doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.